Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Rehana, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan Nutrient Impact of Pregnant Women in Indonesia a Review. Kelompok kami beranggotakan Eka Almas, Fani Vagina, Nabila Maulani, dan Ratu Fitria. Terdapat introduction, status gizi ibu penting bagi kesehatan dan kualitas hidup ibu dan anaknya. Ibu hamil di negara berkembang mengalami beberapa masalah kesehatan seperti malnutrisi, energi kronis, defisiensi yodium, dan anemia. Anak yang lahir dari ibu menderita anemia saat hamil ditemukan memiliki gangguan kognitif, pertumbuhan, dan perkembangan yang buruk. Oleh karena itu, salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai hal ini adalah asupan makan yang cukup selama kehamilan. Bahwa angka kematian ibu dan angka kematian perinatal di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan negara maju. 99% dari perkiraan 529.000 kematian ibu setiap tahun terjadi di negara berkembang. Berbagai rekomendasi tentang penambahan berat badan saat hamil telah dibuat karena status gizi ibu sebelum hamil dan penambahan berat badan saat hamil dipengaruhi kelangsungan hidup dan kesehatan bayi baru lahir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kohort dan dengan memasukkan kelompok kontrol atau kelompok percobaan atau kontrol khusus, kasus, dan kelompok tidak terpapar dalam studi kohort. Estimasi rata-rata nilai persyaratan atau IR memiliki tujuan untuk membandingkan hasil dari penelitian diet dalam beberapa studi termasuk estimasi nilai persyaratan rata-rata atau IR. IR lebih tepat untuk mengevaluasi kecukupan dalam suatu populasi dibandingkan dengan tunjangan makanan yang direkomendasikan oleh RDA yang menghasilkan estimasi yang berlebihan. Di Indonesia, RDA dikenal sebagai angka kecukupan gizi atau EKG. AKG. Faktor konversi dalam publikasi ini hanya tersedia untuk mikronutrien, menggunakannya hanya untuk mengevaluasi asupan rata-rata vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, dan seng. Dan kenapa protein penting pada ibu hamil dan bayi? Karena kecukupan protein sangat penting untuk ibu hamil, terutama pada trimester akhir, karena asupan protein berpengaruh pada meminimalisir terjadinya kematian bayi dan kelainan bayi, termasuk berkurangnya massa tulang dan kelainan metabolik, misalnya gangguan homeostasis glukosa melalui penurunan sekresi insulin, dan oleh karena itu rentan terhadap diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul pada masa kehamilan dan hanya berlangsung hingga proses melahirkan. Kondisi ini dapat terjadi di usia kehamilan, namun lazimnya berlangsung di minggu ke-24 sampai ke minggu 28 kehamilan. Dan kenapa lemak penting pada ibu hamil dan bayi? Asam lemak esensial berperan penting dalam kehamilan untuk pertumbuhan dan fungsi jaringan saraf. Asam lemak tak jenuh ganda atau LC-PUFA adalah asam lemak yang berpengaruh dan berkembang kehamilan dan kognitif. Docosahexaenoic acid atau DHA, sebuah asam lemak omega 3, adalah asam lemak struktural utama dalam sistem saraf pusat. Dapat diketahui bahwa 70% pertumbuhan otak manusia pada saat awal kelahiran dan 15% lainnya selama masa bayi dan sisanya pada masa prasekolah. Karbohidrat berpengaruh pada ibu hamil dan bayi karena karbohidrat merupakan pilihan makanan yang dapat mempengaruhi hasil kehamilan. Misalnya, mengkonsumsi karbohidrat indeks glikemik tinggi menyebabkan berat lebih tinggi
dan kenaikan berat badan ibu yang berlebihan. Manfaat yang akan terjadi jika ibu hamil memilih makanan karbohidrat indeks glikemik rendah, maka karbohidrat ini menyebabkan penambahan berat badan normal selama kehamilan. Kemudian, mikronutrien pada ibu hamil dan bayi seperti vitamin A berperan penting pada fungsi fisiologis termasuk penglihatan, pertumbuhan, reproduksi, dan sel diferensiasi. Selanjutnya, vitamin C diperlukan juga untuk sintesis kolagen dan meningkatkan penyerapan zat besi non-heme, dan sedangkan zinc dan zinc diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal janin dan plasenta. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.